Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji sinaran syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan. Tak lupa kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan kepada kita yang masih memegang teguh ajarannya. Di sini saya akan menerangkan tentang menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah artinya 5. Jadi al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum dalam Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatu al-khamsah sering disebut dengan muqasid al-khamsah yaitu 5 tujuan dan al-duriyatu al-khamsah yaitu 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan yaitu atau mafsadat. Kemaslahatan di sini yaitu untuk memelihara agama, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan. Dan jika hal tersebut tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Mafsadat yaitu kerusakan yang menimpa seseorang atau sekelompok yang telah diperbuatkan olehnya. Adapun urutan al-kulliyatu al-khamsah yaitu yang pertama al-din agama, yang kedua al-nafs jiwa, yang ketiga al-aql akal, yang keempat al-nasl keturunan, dan yang kelima al-mal harta. Dari kelima urutan tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya urutan al-kulliyatu al-khamsah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Dan adapun macam-macam al-kulliyatu al-khamsah, yang pertama menjaga agama atau hibzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Yang dimaksud dengan ayat tersebut, Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah, seperti dalam moto hidup yang berbunyi, hayatuna kulluha ibadah, hidup kami seluruhnya hanya untuk ibadah. Jadikanlah moto hidup itu sebagai moto hidup kalian. Beragama merupakan hak asasi umat manusia yang harus dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan agar tetap menegakkan agama sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhaw wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fih. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Yang artinya, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya.
Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi maksud ayat tersebut adalah Allah telah mewasiatkan agamanya kepada Nuh dan telah mewahyukannya kepada Muhammad dan telah mewasiatkannya kepada Ibrahim dan memerintahkan menegakkan agamanya kepada Isa dan Musa. Dan jika tidak ada yang mengikuti seruan agama mereka, yaitu orang-orang musyrik. Yang kedua, menjaga jiwa atau al-nafs. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman yang berbunyi, min ajali dzalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faqa'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faqa'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamursifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Termasuk dengan kategori hifzu al-nafs, yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Islam sangat tegas mendukung supaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara tegas, Al-Quran menyatakan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak bagi orang lain yang tidak mampu. Dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 19, Allah menegaskan yang berbunyi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan macam-macam al-kulliyatu al-khamsi yang ketiga, yaitu menjaga akal atau hifzu al-aql. Setelah hifzu al-din atau menjaga agama dan hifzu al-nafs atau menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal atau hifzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifzu al-ans. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi, ya ma'syaros syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan.
Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut, manusia yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan atau perzinahan. Dan adapun dalil yang mengatakan la taqrabu jinnah, janganlah kalian mendekati jinah. Mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan di sini jika tidak menikah dan jika tidak mampu untuk menikah, agar tidak mendekati kita kepada zina, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya. Yang kelima, menjaga harta atau hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah, yang artinya karunia Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Adapun cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Yang pertama, min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyatu al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat umumnya bagi kalian yang mendengarkan dan khususnya bagi saya yang menyampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.